adik-adik, saatnya kita akan memulai IHMPA Minggu 14 Maret 2021, Minggu ketiga Prapaskah. Pada hari Minggu ini, adik-adik akan mendengarkan cerita bersama Kakak Feby. Selamat beribadah. Mari puji Tuhanmu, haleluya. Puji Yesus Rajamu, haleluya. Hidupnya di dunia, haleluya. Tanpa dosa dan celah, haleluya. Muridnya diutusnya, haleluya. Menginjili dunia, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu sehingga kami dapat menghadap ke hadirat-Mu kembali Tuhan untuk beribadah pada hari Minggu ini. Tuhan sertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah melalui ibadah ini berkat-Mu tetap melimpahi adik-adik layan sekalian. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah, oh Tuhan, datanglah. Doaku Tuhan, Kau dengar. Doaku Tuhan, Kau dengar. Doaku Tuhan, Kau dengar. Oh Tuhan, datanglah. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, sebelumnya mari kita berdoa dulu bersama-sama untuk memohon tuntunan dan bimbingan daripada Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, selamat pagi, kembali kami anak-anak-Mu menghadap kehadirat-Mu Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, kami masih kecil, kami terkadang juga masih belum mengerti apa yang Engkau inginkan untuk hidup kami. Kiranya dengan firman Tuhan yang boleh kita dengar pada pagi hari ini dapat menjadi penolong dan penuntun bagi kami anak-anak-Mu dalam melaksanakan kegiatan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, pembacaan kita pada minggu pagi hari ini, Minggu tanggal 14 Maret 2021, terambil dari kitab Ezra. Nah, kitab Ezra minggu kemarin, Kakak Feby ingat minggu kemarin Kakak Paulin juga pembacaannya dari kitab Ezra, ya kan? Kalau minggu ini kita membaca dari kitab Ezra pasalnya yang ke-7. Kitab Ezra pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Kitab Ezra pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, Kakak Feby akan bacakan. Adik-adik di rumah yang sudah bisa membaca juga boleh mengikuti ya. Yang belum bisa membaca bisa mendengarkan, oke?
Kitab Ezra pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada semua itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya, bin Azaria, bin Hilkia, bin Salum, bin Sadok, bin Ahitub, bin Amaria, bin Azaria, bin Merayot, bin Seraya, bin Uzi, bin Buki, bin Abisua, bin Pinehas, bin Eleazar, bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan orang imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukan serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, mungkin banyak yang bingung ya dengan pembacaan kita pada minggu pagi hari ini. Waduh, kakak, namanya Ezra ini, Nabi Ezra panjang sekali gitu kan ya. Nah, sebelum kita bercerita lebih lanjut lagi nih, Kakak Feby juga mau kembali ke minggu lalu seperti yang disampaikan oleh Kakak Pauline. Kakak Pauline juga menyampaikan bagaimana siapa sih Nabi Ezra ini. Nabi Ezra ini adalah salah satu nabi yang juga taat kepada Tuhan, ya kan? Seperti pembacaan kita bahwa Nabi Ezra ini dia itu juga seorang ahli kitab. Ya, Nabi Ezra ini sangat mendalami Taurat Tuhan. Oke, Kakak Feby mau tanya nih, adik-adik, kalau setiap minggu sebelum mendengarkan firman Tuhan, biasanya kita membaca dari ini namanya apa? Alkitab. Nah, Alkitab ini isinya apa aja sih adik-adik? Ada yang tahu? Benar banget. Alkitab ini isinya adalah kumpulan-kumpulan tentang firman Tuhan, kumpulan tentang kebaikan yang sudah Tuhan lakukan, ya kan? Pada zaman itu. Nah, adik-adik, kalau kita sudah tahu nih, Alkitab itu isinya tentang firman Tuhan. Firman Tuhan itu isinya tentang kebaikan-kebaikan, tidak hanya yang Tuhan lakukan tapi juga orang lain lakukan, ya kan? Atau orang lain bisa rasakan. Nah, adik-adik, Kakak Feby mau tanya, di sini siapa yang rajin? Gak harus setiap hari deh, tapi paling enggak 1 minggu itu bisa lebih dari 4 kali baca Alkitab. Ada? Ada yang rajin baca Alkitab? Nah, kalau yang sudah rajin, hebat, Kakak Feby kasih jempol, pinter banget. Nah, kalau yang belum rajin ini, ayo mulai sekarang rajin ya baca Alkitab. Nah, kalau misalnya kita sebagai anak-anak Tuhan sudah rajin baca Alkitab nih, ya kan? Kalau adik-adik karena masih kecil kadang bingung, ini artinya apa sih? Bisa tanya sama mamanya, ya kan? Nah, kalau misalnya Alkitab ini menceritakan seluruh kebaikan-kebaikan Tuhan, seluruh kuasa-kuasa Tuhan. Kalau kita sudah mengerti Tuhan itu baik, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya?
Kita sudah rajin baca Alkitab nih, kita tahu Alkitab itu isinya apa. Setelah kita tahu, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah memberitakan kembali isi Alkitab itu. Kakak Feby memberitakan kembali nih kayak gimana sih Kakak Feby? Atau harus dengan berkhotbah? Atau harus dengan mengajar sekolah minggu? Mengajar IHMPA kayak kakak-kakaknya? Karena kita kan masih kecil Kakak Feby, kita nggak bisa kayak gitu. Nah, adik-adik, memberitakan firman Tuhan kembali itu tidak harus melalui khotbah atau tidak harus melalui cerita IHMPA seperti ini, seperti yang kakak-kakak lakukan. Nah, tapi memberitakan kembali firman Tuhan itu untuk adik-adik bisa dilakukan dengan cara menunjukkan sikap yang baik di setiap harinya. Kakak Feby dan juga kakak-kakak yang lain tidak bosan-bosan untuk mengingatkan adik-adik bagaimana sih menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berdoa. Karena itu adalah pegangan kita sebagai orang percaya untuk berkomunikasi dengan Tuhan, ya kan? Kalau kita aja sama orang tua butuh buat ngobrol, ya kan, apalagi kita sama Tuhan, ya kan, kita juga perlu ngobrol sama Tuhan, cerita sama Tuhan apa yang kita rasakan. Yang kedua adalah seperti yang Nabi Ezra lakukan, yaitu membaca firman Tuhan dan juga memberitakannya kembali. Jadi kalau misalnya firman Tuhan bilang jangan berbohong, adik-adik mau tetap berbohong? Enggak ya, tidak boleh. Kalau misalnya firman Tuhan mengatakan bahwa adik-adik harus mengasihi sesama, apakah adik-adik akan berbuat jahat kepada teman adik-adik? Enggak boleh. Nah, adik-adik, pada minggu pagi hari ini kita mau sama-sama belajar. Kita mau sama-sama mengingat dan kita juga mau sama-sama mensyukuri bahwa kita memiliki Tuhan yang sangat luar biasa hebat. Dan kita sebagai anak-anaknya dipermudah, kita bisa mengenal dan mengerti Tuhan melalui membaca Alkitab. Kita bisa mengenal Tuhan itu seperti apa ya? Apa Tuhan itu orang yang suka marah-marah? Apakah Tuhan itu adalah seorang yang suka membalas kejahatan dengan kejahatan? Nah, kita semua bisa membacanya melalui firman Tuhan. Oleh karena itu, kita diingatkan oleh Nabi Ezra bahwa membaca Alkitab, membaca Taurat Tuhan itu penting adanya. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk kebaikan orang lain. Nah, mulai hari ini kalau kita di minggu lalu sudah sama-sama berjanji untuk membangun iman kita kepada Tuhan, hari ini kita mau sama-sama berjanji juga kita akan mempertahankan iman kita yang sudah kita bangun itu dengan cara membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oke? Nah, demikian firman Tuhan. Amin. Adik-adik, untuk mengamini firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa ya. Lipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, terima kasih karena Engkau juga telah menuntun kami anak-anak-Mu. Meskipun kami masih kecil, meskipun kami selama beberapa bulan belakangan ini terus-menerus beribadah di rumah bersama dengan keluarga, tetapi kiranya dengan keadaan dan situasi yang seperti ini tidak mengurangi rasa syukur kami, rasa hormat kami kepadamu. Tuhan, kami mau berdoa untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih telah mengingatkan kami anak-anak-Mu bahwa membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan dan memberitakan kembali itu adalah hal yang penting. Tidak hanya untuk kebaikan kami, tapi juga penting untuk kebaikan orang lain.
Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami, untuk papa mama, untuk oma opa, kakek nenek, dan juga kakak adik kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami keluarga yang sangat luar biasa. Tuhan, terima kasih Engkau telah mempercayakan keluarga ini menjadi bagian dari kami. Kiranya tidak hanya orang tua kami yang bersyukur, tapi kami juga sebagai anak-anak-Mu boleh bersyukur karena mendapatkan orang tua bahkan keluarga yang sangat-sangat luar biasa ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk negara kami Indonesia. Tuhan, Engkau tahu tidak hanya di negara kami, bahkan di luar sana juga sama-sama merasakan susahnya dalam kehidupan sehari-hari, keterbatasan yang ada karena virus corona. Tuhan, kami tahu, kami yakin dan percaya bahwa di balik segala keadaan ini, kesulitan ini, Tuhan punya maksud yang baik untuk kami. Biarkan kami terus memiliki kekuatan untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berkati juga orang tua kami yang tidak bosan setiap harinya bekerja, mencari rezeki untuk menghidupi kami anak-anaknya. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami GPIB Nazaret. Meskipun kami sudah hampir setahun ini Tuhan tidak beribadah bersama-sama di rumah-Mu, tapi kami yakin dan percaya dimanapun kami berada, di situ Engkau ada. Tuhan, inilah doa kami anak-anak-Mu yang jauh daripada sempurna. Tapi kiranya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, doa ini dapat menjadi sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.